Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan panatua-panatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta panatua-panatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan kepada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipukul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Hukum yang utama bagi Yesus adalah hukum cinta kasih. Dalam sebuah keluarga tentu terdapat ayah, ibu, anak-anak, dan yang lainnya. Kita dapat merasakan kasih Allah lewat kasih sayang orang tua kita. Orang tua yang baik akan selalu mengasihi dan merawat anak-anaknya dengan penuh cinta kasih. Bapa di surga juga sangat mengasihi kita seperti dalam sabda Yesus. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu." Ia telah menciptakan kita dengan kasih. Sukacita dan kegembiraan yang kita alami dalam hidup adalah bukti Allah Bapa begitu mengasihi kita. Dengan berbagai aturan dan perintah, tidak jarang kita enggan, bahkan mengeluh, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup hari-hari. Pada lewat peraturan dan hukumnya, Tuhan menyatakan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Ia ingin kita selalu bersamanya untuk memperoleh sukacita yang penuh. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan Yesus dan sesama dengan sepenuh hati? Allah Bapa yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, karena kasih-Mu yang besar atas kami, maka Putra-Mu yang tunggal Kau utus di dunia. Bantulah kami untuk semakin mengasihi Engkau. Amin. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacita-mu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan.